Langsung saja kita ke informasi yang pertama, sebanyak 50 kapal Global Sumut Flotilla nekat berlayar ke Gaza, Palestina meski diserang drone. Mereka menentang blokade laut Israel. Armada Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla atau GSF menegaskan akan tetap berlayar menuju Gaza untuk menentang blokade laut Israel meski mendapat tekanan politik dan serangan udara di perairan internasional. Pernyataan itu disampaikan penyelenggara pada Jumat sehari setelah Italia mendesak mereka menerima kompromi untuk menurunkan bantuan di Cyprus. Armada yang beranggotakan sekitar 50 kapal sipil ini sempat diserang pesawat tanpa awak alias drone pada Rabu pekan lalu di perairan internasional sekitar 56 km dari Pulau Gavdos, Yunani. Drone penyerang menjatuhkan granat kejut serta bubuk gatal menyebabkan kepanikan dan kerusakan ringan pada beberapa kapal. Tidak ada korban luka, namun sejumlah kapal mengalami kerusakan. GSF menyalahkan Israel atas serangan tersebut. Sementara pihak Israel menolak berkomentar tetapi menegaskan akan menggunakan segala cara untuk mencegah kapal mencapai Gaza. Greta Thunberg, salah satu warga sipil yang turut serta mengibarkan bendera Palestina. Presiden Italia Sergio Mattarella telah menawarkan proposal kompromi agar bantuan diturunkan di Siprus dan kemudian diserahkan kepada Patriarkat Latin Gereja Katolik Yerusalem untuk didistribusikan ke Gaza. Israel menyebut baik usulan itu, namun GSF menolaknya dengan alasan ingin menyerahkan bantuan secara langsung. Meski salah satu kapal terdepan mengalami kerusakan mekanis, penyelenggara memastikan armada akan tetap melanjutkan perjalanan. Jadwal keberangkatan dari Yunani masih belum jelas, tetapi kapal-kapal tersebut ditargetkan tiba awal pekan depan di perairan Gaza. Pemerintah Yunani sendiri menyatakan menjamin keamanan pelayaran armada selama berada di lepas pantai negara itu. Selanjutnya kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana perusahaan asal Singapura hingga China gencar mengakuisisi perusahaan Indonesia sepanjang tahun ini. Pasar yang besar, sumber daya alam melimpah, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor dari aksi korporasi tersebut. Selain itu, faktor seperti kebijakan investasi yang mendukung, ekosistem startup yang dinamis di beberapa sektor, serta hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara menjadi pendorong utama. Banyak beberapa perusahaan asing seperti China hingga Hong Kong sudah over capacity di dalam negeri. Mereka butuh ekspansi keluar untuk terus bertumbuh. Akuisisi perusahaan TBK memberi mereka platform global, meningkatkan reputasi serta memudahkan penetrasi ke ASEAN. Banyak emiten di Indonesia undervalued dibandingkan potensi bisnisnya. Dengan harga saham lebih rendah dibanding fundamental, perusahaan asing bisa masuk dengan harga akuisisi relatif murah, lalu melakukan efisiensi dan ekspansi. Investasi lewat akuisisi sejalan dengan strategi Belt and Road Initiative atau BRA China untuk memperkuat pengaruh ekonomi di Asia Tenggara. Indonesia adalah hub penting karena posisi geopolitiknya di jalur perdagangan maritim. Terdapat 5 emiten yang telah diakuisisi oleh perusahaan Singapura, yaitu TGUK, PTMR, SMKM, MAPI, dan PTRU. Yang ketiga ada Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto yang mengadakan pertemuan singkat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Lewat Instagram resmi Prabowo, @Prabowo, pada hari Minggu kemarin Prabowo menyiratkan optimisme tinggi akan adanya terobosan besar bagi perdamaian yang lahir dari upaya bersama kedua negara. Meskipun tidak dijabarkan secara rinci proses perdamaian yang dimaksud, baik Indonesia maupun Amerika Serikat terus mengambil inisiatif penting dalam perdamaian konflik di Gaza, mengingat keduanya sangat aktif terlibat dalam upaya diplomatik terkait isu ini. Prabowo secara konsisten membawa suara kemanusiaan dan diplomasi dari negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sementara Trump aktif mendorong sebuah kesepakatan damai melalui pengaruh geopolitik Amerika Serikat. Sebelumnya di forum PBB, Prabowo dengan tegas menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan mengutuk tragedi kemanusiaan yang terjadi. Secara spesifik, Presiden Prabowo telah menempatkan isu Gaza sebagai prioritas utama kebijakan luar negerinya. Indonesia juga telah secara resmi menawarkan bantuan signifikan
termasuk kesiapan mengirim pasukan penjaga perdamaian, membangun rumah sakit lapangan, serta mengevakuasi dan merawat ribuan korban warga Palestina. Di sisi lain, Presiden Donald Trump juga menjadikan penyelesaian konflik Gaza sebagai agendanya. Trump dilaporkan sangat intensif dalam negosiasi, serta telah mengedarkan rencana perdamaian yang berfokus pada penghentian permusuhan dan pembebasan sandera. Selanjutnya, harga emas produksi PT Aneka Tambang Antam TBK atau yang dikenal dengan emas Antam Logam Mulia kembali melesat pada perdagangan hari Senin ini. Melansir data dari situs resmi PT Antam logamulia.com, pukul setengah 9 pagi di butik emas LM Geraha Dipta Pulau Gadung, Jakarta, harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.198.000 per batang atau naik Rp7.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Harga emas hari ini adalah yang tertinggi dalam sejarah. Harga emas kini juga tinggal selangkah lagi menuju level sejarah Rp2,2 juta. Menguatnya emas Antam Logam Mulia memperpanjang tren positifnya dengan menguat Rp27.000 selama 3 hari. Sementara itu harga pembelian kembali atau buyback harga emas Antam Logam Mulia pada perdagangan hari ini ada di Rp2.045.000 atau menguat Rp7.000.